Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 15-16. Raungan binatang buas itu berhenti setelah tengah malam dan Luli tertidur lelap. Saat fajar menyingsing, Luling terlalu mengantuk untuk tetap terjaga, jadi dia kembali tidur. Luli bangun tepat waktu saat fajar dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Setelah benar-benar bangun, ia segera keluar. Setelah memastikan bahwa suku itu tenang dan saudara perempuannya tertidur lelap, ia melompat ke belakang gunung keluar dari halaman. Luli merasakan kekuatannya meningkat setelah mengonsumsi 5 pil pemurni tubuh tadi malam. Tidak mengherankan, kekuatannya seharusnya lebih dari 11.000 pon sekarang. Tongkang menemukan batu besar yang ditaruhnya di punggung gunung. Ia mengangkatnya dengan mudah dan berlari cepat menuju kolam di lembah. Ledakan, dia melemparkan batu besar itu ke bawah dengan paksa, dan sebuah senyuman mengembang di wajahnya. Dia merasa telah memperoleh sekitar 880 pon kekuatan, dan sekarang, dia pasti memiliki kekuatan lebih dari 11.000 pon. Ia bergegas masuk ke kolam dan berdiri di atas batu besar di air terjun. Sambil mengeluarkan pisau panjangnya, ia mulai memotong air terjun itu. Kali ini, ia berhasil memotong lebih dari 300 kali sebelum ia terhanyut oleh air terjun itu. Saya sudah selesai berlatih. Saya harus pulang sekarang. Luli tidak tahu apakah bis Upeyaval sudah berakhir, jadi dia tidak berani tinggal terlalu lama di luar. Setelah berpakaian, dia membawa pedang panjangnya dan berjalan keluar dari lembah. Dia berlama-lama dan melihat ke arah lembah saat dia keluar. Dia telah berkultivasi dan berlatih selama 7 tahun di sini. Dan sekarang dia akan meninggalkan suku Dilong, jadi mungkin dia tidak akan pernah kembali. Mau tidak mau, dia enggan untuk pergi. Setelah beberapa kali melihat, dia berhasil berjalan menuju suku Dilong dengan langkah lebar. Kali ini, dia tidak ingin mengambil jalan memutar ke gerbang depan suku, tetapi dia langsung melompat ke halaman rumahnya. Dia akan segera pergi, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Matahari baru saja terbit. Di sisi lain, Luling sudah bangun beberapa lama dan sedang memasak sarapan. Ia tidak terkejut melihat Luli kembali lebih awal dari biasanya. Ia tersenyum dan berkata, "Duduklah. Sarapan akan segera siap." Luli mencuci muka dan berkumur. Kemudian, ia membantu Luling menyiapkan sarapan. Seperti biasa, Luling tidak makan banyak dan hanya makan semangkuk bubur nasi. Luling berkata setelah selesai makan, "Pergilah keluar suku dan cari-cari sebentar. Jika tidak ada bahaya di jalan menuju Kabupaten Wuling, kita akan berangkat sore ini." "Kenapa terburu-buru?" Luli mengerutkan kening. Pergolakan binatang buas baru saja terjadi kemarin. Bahkan jika itu ditekan, mungkin ada beberapa binatang buas liar di alam liar. Dia baik-baik saja dengan itu, tetapi Luling tidak memiliki kemampuan bertarung. Begitu dia diserang oleh binatang buas atau binatang suan, itu akan menjadi bencana. Luling menjelaskan, Dihuo kembali kemarin, bersama dengan Dihan dan Ditian. Semua prajurit generasi muda telah kembali. Wajah Luli menjadi serius. Dihuo adalah prajurit terkuat di antara generasi muda. Usianya baru 22 tahun, tetapi ia memiliki banyak kekuatan. Dihan dan Ditian juga berada di puncak alam Xuanwu. Berusia sekitar 27 tahun. Di suku biasa, kualitas mereka cukup baik. Ketiganya adalah yang terkuat di antara generasi muda. Luli awalnya berpikir bahkan jika mereka mendengar tentang dia yang melukai Dihu, mereka tidak akan segera kembali tepat waktu. Tetapi tampaknya karena bis Upeyaval kemarin, di Batakut suku itu akan diserang oleh Suan Bis, jadi dia membiarkan mereka kembali lebih awal. "Oke," Luli mengangguk dan menjawab setelah memikirkannya sejenak. Selama jalan menuju Kabupaten Wuling aman, dia juga ingin pergi lebih awal. Dia tidak yakin bisa melawan 3 prajurit di puncak alam Xuanwu. Itu tidak masalah bagi dirinya sendiri, tetapi dia khawatir Luling juga akan terseret ke dalam masalah.
Setelah selesai sarapan, ia mengamati suku itu dari dalam rumah batu. Melihat bahwa suku itu hidup dengan damai, ia segera pergi ke belakang gunung, mengambil beberapa jalan memutar ke suku-suku terdekat untuk mengumpulkan informasi. Apakah ada seseorang di sini? Tepat saat ia melewati rute memutar untuk meninggalkan suku tersebut, ia melihat sekelompok anak muda di alam liar. Ia diam-diam melirik mereka dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Bihan, mereka adalah pemuda-pemuda di suku itu. Sepertinya mereka berpatroli di luar suku. Jangan-jangan ada binatang suan yang berkeliaran menyerang suku itu. Tidak heran suku itu begitu tenang. Itu karena Dihuo, Dihan, dan yang lainnya sedang melakukan inspeksi di luar. Meninggalkan, Luli merasa lega. Seharusnya tidak ada yang mencoba membuat Luling dan dirinya dalam masalah dalam waktu singkat, bukan? Dia segera pergi dan mengambil jalan memutar ke suku terdekat. Setelah berjalan-jalan selama 4-6 jam, ia berputar-putar di daerah itu dan bertanya kepada beberapa orang di suku lain dan mengumpulkan beberapa informasi. Memang benar ada bis Upeyafal tadi malam. Suku besar di utara diserang dengan banyak korban, tetapi bis Upeyafal berhasil dipadamkan untuk sementara. Sejumlah besar prajurit kuat dari keluarga super beraksi dan membantai banyak binatang suan yang tangguh. Ada juga banyak prajurit yang ditempatkan di luar jurang es dari keluarga Liu, Zhao dan Lu. 1. Mereka menghalangi binatang suan di luar jurang es dan tidak akan membiarkan bis Upeyafal menyebar lebih jauh. Kembalilah, dan aku akan berangkat ke daerah Wuling sore ini. Luli telah menenangkan pikirannya. Selama mereka berhati-hati, jalan menuju Kabupaten Wuling akan relatif aman. Dia khawatir tentang Luling, jadi dia buru-buru kembali ke suku tanpa berhenti. Dihuo dan yang lainnya juga telah kembali, jadi Luli tidak berani menggunakan gerbang depan untuk masuk ke dalam suku. Dia sekali lagi memanjat dari belakang gunung ke dalam rumah batunya. Apa? Sikap Luli berubah saat ia melangkah masuk ke rumah batunya. Di rumah batu seberang, berdiri seorang pemuda yang menatap Luli dengan senyum sinis. Seseorang sedang membuntutiku. Ketika Luli melihat pemuda itu turun dari rumah batu dan menghilang, hatinya menjadi sedih. Tidak perlu menebak untuk melihat bahwa pria ini dikirim oleh Dihuo dan kelompoknya, menunggu Luli muncul. Ia bergegas kembali ke rumah batu dan terkejut melihat Luling sedang merapikan kamar dan telah menyiapkan bungkusan itu. Ia tidak mengemas banyak barang, hanya perhiasan, barang berharga lainnya, dan pakaian, bersama dengan beberapa daging kering dan air matang. Buku-buku di rak semuanya ditaruh dengan hati-hati ke dalam bungkusan itu. Kak, kita harus pergi. Luli memberitahu bahwa ada seseorang yang menguntitnya di luar. Luling tidak menunjukkan banyak perubahan dalam emosinya dan terus berkemas. Baru setelah semua barang dikemas, dia duduk dengan tenang dan berkata, kita tidak akan bisa pergi sekarang. Karena mereka sudah mengirim seseorang untuk menguntit kita, kita akan diburu saat kita pergi. Karena itu, sebaiknya kita tunggu saja mereka di sini. Menunggu mereka, Luli meraih pedang yang diberikan Patriark Hong kepadanya. Dia berkata dengan dingin, Kak, bagaimana kalau kita meninggalkan suku ini dengan adil dan terhormat? Mengingat paman keenam kita masih di sini, kurasa Dihu dan yang lainnya tidak akan berani melewati batas secara berlebihan. Paman buyut keenam mereka adalah kepala suku dari garis keturunan kakek dari pihak ibu Luli, yang sangat dihormati di suku tersebut. Sebelumnya, karena rasa kagumnya, Diba dan garis keturunan keluarganya tidak berani bertindak gegabah. Kalau tidak, Luli dan Luling pasti sudah diusir sejak lama. Tidak ada gunanya, Luling menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sibuk membawa peti mati dan mungkin tidak tahu. Paman keenam kita sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Dihuo dan yang lainnya mungkin tidak akan membiarkan informasi apapun sampai ke paman keenam kita. Apa? Rasa dingin melintas di mata Luli, lalu dia mengatupkan giginya dan berkata, Kak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu.
Siapapun yang berani menyakitimu, mereka harus terlebih dahulu melewati mayatku. Saudara yang konyol, Luling tersenyum dan menjawab, aku tidak selemah yang kau kira. Nanti, kau tinggal ikuti saja rencanaku. Kalau Di Huo dan yang lainnya berani membuatmu dalam masalah, aku akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan. Oke, gelombang. Melihat ketenangan Luling, Luli merasa tenang tak terlukiskan. Saat ini, Luli merasa Luling seperti penasihat militer yang dapat menyusun strategi di dalam tenda komando dengan segala rencananya. Luli, keluarlah dari sini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, terdengar teriakan dari luar rumah batu. Luli melirik Luling dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Mereka datang ke sini begitu cepat sehingga mereka tidak berhasil melarikan diri. Minumlah secangkir teh ini lalu mari kita keluar. Luling menuangkan secangkir teh untuknya dan Luli menatapnya dengan bingung. Mereka berada dalam situasi yang kritis, dan teh, sekarang. Namun, dia terbiasa mendengarkan Luling. Dia mengambil cangkir teh dan meminumnya. Namun, di tengah-tengah minum, dia meludahkan tehnya dan bertanya, Kak, teh apa ini? Mengapa rasanya aneh? Ini barang bagus, minum saja. Luling tersenyum misterius. Luli menghabiskannya dengan susah payah lalu keluar sambil membawa pedangnya. Melalui dinding pendek, dia melihat ada lebih dari selusin orang di luar. Dia tidak melihat Di Huo dan Di Tian, hanya Di Han dan lebih dari selusin pemuda dari suku itu bersamanya. Luli bertanya dengan suara berat dari balik dinding tanah, apa yang kau inginkan dariku? Bagaimana menurutmu? Di Han, yang berkulit kecoklatan dan tampak sekuat naga, berkata dengan muram, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Di Hu, Di Gu, dan Di Ping masih terbaring di tempat tidur saat kita berbicara. Sebagai sepupu mereka, aku harus membalas dendam untuk mereka. Apakah kamu ingin mematahkan kakimu sendiri dan membawa adikmu keluar dari suku? Atau, apakah kamu ingin aku mematahkan kakimu dan mengusir kalian berdua? Patahkan kakinya. Dari perilaku dan ekspresi Di Han, sepertinya mereka ingin menghancurkan Luli hari ini dan tidak akan berhenti kecuali mereka mencapai tujuan mereka. Luli tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Dia akan segera membangkitkan bloodline-nya, dan dia bahkan bisa bergabung dengan keluarga Liu. Dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa dia dapatkan jika dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Di Han dan yang lainnya sekarang. Meskipun kekuatannya telah meningkat drastis hingga lebih dari 11,000 pon, tetapi dia masih belum yakin kalau dia bisa bersaing dengan Di Han yang berada di puncak alam Xuanwu. Di Han berusia 27 tahun, dan bukan hanya dia telah mengolah energi Xuan sejak dini, tetapi dia juga mempelajari 2 keterampilan Xuan. Bagi Luli, dikalahkan bukanlah apa-apa, dipukuli hanyalah rasa sakit, dan patah kaki hanya berarti istirahat dan pemulihan selama 1 atau 2 bulan. Yang paling ditakutkan Luli adalah adiknya dipermalukan. Luli berkata dengan dingin, Di Han, alasan mengapa aku menyakiti Di Hu dan yang lainnya adalah karena mereka menindasku terlebih dahulu dan menghina adikku. Aku tidak melakukan kejahatan serius, juga tidak melumpuhkan anggota tubuh mereka. Karena kalian semua punya masalah denganku dan adikku, bagaimana kalau kita meninggalkan suku ini sekarang? Hahaha, Di Han tertawa dan menjawab dengan nada mengejek, kamu baru saja memukul seseorang dan kamu ingin pergi sekarang. Bagaimana mungkin kamu bisa memikirkan sesuatu yang sangat bagus di dunia ini? Bibi-bibiku sudah menangis selama berhari-hari. Apa yang akan kukatakan kepada mereka jika aku tidak bisa mematahkan kakimu? Jangan buang-buang napasmu. Pada hitungan ketiga, jika kamu tidak mematahkan kakimu sendiri, kami akan melakukannya untukmu. Namun, jika kami dengan ceroboh mematahkan semua tulang di dalam kakimu dan kaki saudara perempuanmu yang lain, jangan salahkan kami, hanya kamu. Tepat pada saat itu, pintu rumah batu itu terbuka. Luling menghampiri dengan tongkatnya.
Dia memandang ke seberang dinding tanah ke kejauhan dengan tatapan acuh tak acuh dan berteriak, "Di Huo, di Tian, sekarang setelah kalian ingin melupakan kebencian kalian, mengapa kalian bersembunyi? Jika kalian benar-benar layak menyandang nama manusia, keluarlah saja." Haha, ada dua pemuda datang dari sebuah rumah batu di kejauhan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah prajurit putih, cukup tampan. Dengan pedang panjang di tangannya dan gaya berjalan yang anggun, ada sikap yang menakjubkan yang ditunjukkan. Pria satunya lebih pendek, dengan mata segitiga, dan ekspresi seperti ular di matanya. Hanya dengan sekali pandang saja, siapapun akan takut. Pemuda berjubah prajurit putih itu adalah yang terkuat di antara generasi muda, Di Huo. Meskipun dia dan Di Huo memiliki ibu yang sama, ada perbedaan besar dalam penampilan mereka dan bahkan lebih lagi dalam sikap mereka. Di Huo menatap Luling dengan dingin, berkata, "Luling, kau tidak bisa menyalahkanku. Kakakmu mematahkan tulang bihu dan yang lainnya. Ibu dan bibi mereka ingin kita meluruskan keadaan. Kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana kalau membiarkan Luli mematahkan kedua kakinya dan kita bisa melupakan ini?" Haha. Tidak ada sedikit pun jejak kemarahan di wajah Luling. Sebaliknya, ada senyum tipis. Pemandangan yang begitu menakjubkan. Wajahnya jauh lebih cantik daripada wajah Nyonya Yi, dan banyak pemuda di luar halaman kehilangan pandangan karena kecantikannya. Luling terdiam sejenak dan menjawab dengan lembut, "Siapapun yang ingin mematahkan kaki saudaraku, silakan masuk. Namun, aku memberimu peringatan keras. Siapapun yang berani memasuki halaman ini, jangan salahkan kami karena bersikap kejam." Titik. Dari awal hingga akhir, wajah Luling selalu sangat tenang. Nada bicaranya begitu lembut sehingga tidak terasa seperti peringatan bagi Di Huo, tetapi undangan yang ramah bagi mereka untuk datang dan menjadi tamu mereka. Bersenandung, Di Huo dan Di Tian saling berpandangan. Entah mengapa, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Hanya mereka yang tahu bahwa Luling tidak main-main. Begitu mereka menginjakkan kaki di halaman itu, mungkin tidak akan ada jalan kembali. "Dasar jalang gila, apa maumu?" Di Tian bergumam dan menatap Di Huo, yang terakhir ragu-ragu dan tidak memberi perintah apapun. Bersenandung, Di Han tidak begitu peduli. Dia mendengus berat. Baginya, Luli bukanlah siapa-siapa yang bisa dengan mudah dia tekan. Bagaimana dengan Luling? Seberapa besar ancaman yang bisa diberikan oleh seorang wanita cacat? Dia mencabut pedangnya dari punggungnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dengan marah meraung, "Mengapa kau membuang-buang waktumu berbicara dengan wanita gila ini? Minggir, ayo kita hancurkan bajingan Luli dan usir mereka dari suku kita." Benar. Seorang pemuda memandang ke arah Di Huo dan berkata, "Saudara Huo, kepala suku kita telah memberikan kontribusi yang luar biasa di luar Ais Abyss. Dia telah direkrut sebagai patriark klan eksternal, satu dari keluarga Zhao. Kita tidak perlu membuang waktu kita untuk omong kosong ini di sini. Bagaimana jika kita benar-benar menghancurkan mereka? Siapa yang berani mengatakan apapun di suku ini?" Luli dan Luling saling memandang dan akhirnya mengerti. Tidak heran mereka berani membuat keributan besar. Itu karena Diba telah menjadi kepala keluarga klan eksternal dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao juga berlokasi di kota Wuling, keluarga kelas 2. Mereka hanya kalah dari keluarga Liu. Jika Diba menjadi kepala keluarga klan eksternal keluarga Zhao, prestisnya di suku akan meningkat, dan dia bisa memimpin suku menuju kemajuan dan kejayaan. "Dipu, pergilah bersenang-senang dengan Luli." Di Han menatap seorang pemuda berusia awal 20-an. Dipu berada di tahap tengah alam Xuanwu, di antara generasi muda di suku itu. Dia tidak buruk. Luli tidak bisa mengolah energi Xuan, tetapi dia bisa melukai Di Hu dan dua orang lainnya dengan sangat parah. Sampai hari ini, Di Hu merasa sulit mempercayainya. Oke, Dipu lincah seperti monyet. Hanya dengan lompatan kecil, dia berhasil mencapai puncak tembok tanah rumah Luli.
Dia memegang tombak panjang di tangannya. Sambil menatap Luli, dia berkata dengan muram, "Bajingan kecil, sekarang mari kita bersenang-senang." Luli melirik Luling. Luling kembali ke dalam pintu dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, kalau ada yang berani masuk ke halaman kami, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Luli, bertindaklah. Kami tidak akan tinggal di suku ini." Setelah mengatakan itu, yang mengejutkan semua orang, Luling kembali ke kamarnya dan tidak peduli lagi dengan situasi di luar. Luli perlahan mengangkat pedang di tangannya. Keinginannya untuk bertarung menjadi lebih kuat. Pada saat itu, tidak ada lagi keraguan dalam benaknya. Dilihat dari situasi di sini, jika dia tidak dapat melukai lebih dari selusin orang ini, mereka tidak akan dapat keluar dari suku hari ini. Di belakangnya ada saudara perempuannya yang begitu lemah dan rapuh. Tidak ada jalan kembali, jadi Luli harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya. Desir, Dipu, yang berdiri di dinding tanah, menatap Dihan dan Dihuo. Melihat kedua orang terakhir mengangguk setuju, Dipu melompat tinggi sambil meraung. Energi Suan di tangannya berkilauan, dan tombak panjang itu berubah menjadi dua bayangan tombak yang menusuk ke arah dada Luli. Luli tidak bergerak. Melihat tombak panjang itu bergerak ke arahnya mencoba menusuknya, Luli perlahan mulai menekan kakinya ke bawah, seperti jongkok. Dia menyipitkan matanya sedikit dan memfokuskan pandangannya pada tombak yang menembus udara sambil menghitung jarak di kepalanya. Sekitar 22 kaki, 11 kaki, dan 5,5 kaki. Desir, Luli tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Dalam kilatan dan kilatan baja dingin, pedang itu seperti sambaran petir, begitu cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ledakan, dengan suara teredam, tombak panjang di tangan Dipu terlempar. Pedang Luli terpotong tepat di ujung tombak. Kekuatan yang mengerikan membuat Dipu kesulitan untuk memegang tombak. Selain itu, tubuhnya juga hancur sehingga membuatnya jatuh ke belakang dan berguling dari dinding. Desir, Luli menendang tanah ke belakang dan menyerang ke depan seperti harimau yang ganas. Dia dengan cepat menendang Dipu yang tergantung di udara. Ledakan, Dipu menghantam tembok tanah di luar halaman rumah Luli. Tembok itu dibangun dari tanah. Bagaimana mungkin tembok itu bisa bertahan sekuat itu? Tembok tanah itu runtuh dengan debu mengepul dari tanah. Kekalahan spektakuler hanya dalam satu gerakan. Terjadi kekacauan di luar. Dihuo, Dihan, dan Ditian semuanya sedikit terkejut. Di kejauhan, beberapa orang tua dan wanita senior terkejut tetapi tidak bergerak mendekat. Sebaliknya, ada beberapa wanita tua yang berteriak dari jauh, berteriak kepada Dihuo dan yang lainnya agar memberi pelajaran kepada Luli dan Luling dan mengusir mereka keluar dari suku. "Kau memang punya beberapa kemampuan. Sekarang aku bisa melihat bagaimana kau bisa melukai Dihu." Wajah Dihan menjadi serius. Dia memutar tangannya dan mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dia meminta seseorang untuk membantu Dipu berdiri dan berjalan menuju halaman dengan sikap menindas selangkah demi selangkah. Dia jelas memiliki momentum yang jauh lebih mengesankan dibandingkan dengan Dipu. Niat membunuh menyertai tubuhnya, jelas, darah yang sangat banyak telah tertumpah di tangannya. Dihuo, Dihan, dan Ditian adalah pemburu terbaik di antara generasi muda di suku tersebut. Mereka telah berburu dan memangsa binatang buas sejak berusia 8 atau 9 tahun. Jadi tentu saja, mereka memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertempuran dibandingkan dengan Dihu dan yang lainnya. Apa? Tepat saat mereka melewati tembok tanah yang runtuh dan bersiap untuk bertempur, Dihan tiba-tiba melihat ke rumah batu di belakang Luli. Keheranan tergambar jelas di wajahnya. Di kejauhan, Dihuo, Ditian dan yang lainnya sama-sama tercengang. Dihuo dan Ditian mengumpat bersamaan dengan suara rendah, "Dia memang gila." "Kakak," menyadari ada yang tidak beres. Luli tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang dilihatnya hanyalah asap tebal yang keluar dari rumah, dengan beberapa api yang terlihat.
Ada kebakaran di dalam rumah. Retak gelombang. Luling mendorong pintu hingga terbuka, dengan tongkat di satu tangan dan bungkusan di tangan lainnya. Dia tidak menoleh ke belakang ke arah rumah yang terbakar. Sebaliknya, dia menatap Luli dengan tenang dan berkata, "Saudaraku, kita akan segera meninggalkan suku ini. Karena kita tidak akan tinggal di rumah ini lagi, bakar saja." Wanita gila, beberapa orang mengumpat dengan suara pelan. Mungkin dia tidak keberatan membakar rumahnya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa begitu tenang? Dia telah dengan tegas memotong jalan kembali mereka. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa mereka dapat meninggalkan suku itu dengan aman hari ini? Luli melirik ke arah rumah yang mengeluarkan asap tebal. Ia lebih bertekad untuk bertarung sekarang karena sudah tidak ada jalan kembali. Ia harus bertarung untuk menang atau mati.